Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ini dari Arema FC yang terkesan lambat belum memutuskan pemain asing yang akan digunakan pada musim 2025-2026 mendatang. Isu beberapa pemain yang telah didekati atau dinegosiasikan hingga kini belum dipublish atau dirilis oleh Arema FC, dan disampaikan oleh manajemen bahwa ada dua hal untuk persiapan musim depan yang akan datang yang kita lakukan saat ini, yaitu mayoritas pemain dipastikan bertahan, sedangkan pemain-pemain asing masih kita lakukan dan negosiasikan supaya sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Begitu seperti dikutip dari suryamalang.com, di mana disampaikan mayoritas pemain dipastikan bertahan. Budget untuk pemain asing Arema FC. Satu yang menjadi sorotan adalah soal manajemen memastikan mayoritas pemain Singoedan bertahan di bursa transfer musim Liga 1 2025, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai persiapan guna menghadapi Piala Presiden mendatang, di mana kemungkinan Arema FC akan mengikuti turnamen pramusim tersebut. Mayoritas pemain Arema FC dipastikan akan bertahan untuk musim kompetisi 2025-2026. Tak hanya untuk pemain lokal, namun sejumlah legion asing pun juga dipertahankan oleh manajemen Arema FC. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan dari manajemen Arema FC. Hal itu berkaitan dengan pemain muda atau yang biasa disebut wonderkid bagi pemain muda yang bersinar. Arema FC bisa dibilang menjadi salah satu tim yang sukses dalam menerbitkan pemain muda berbakat seperti Ahmad Maulana Syarif dan Arkan Fikri, yang kini namanya mulai bersinar di persepak bolaan Indonesia. Kan keduanya juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kelompok umur, bahkan sempat mewakili Indonesia pada Piala AFF sebagai tim senior. Meskipun keduanya bukan produk asli Akademi Arema FC, namun Arema FC kini sudah mendapatkan hasilnya dari perekrutan kedua pemain muda tersebut. Dikonfirmasi oleh GM Arema FC, mayoritas pemain muda tetap kami pertahankan karena penampilan mereka di musim lalu bisa dibilang cukup baik dan sukses, kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi. Sejak beberapa musim lalu Arema FC gagal dalam mendatangkan sejumlah pemain muda. Pada musim ini tepatnya ada 6 pemain muda yang direkrut oleh Arema FC. Sebut saja Bayu Setiawan, Iksan Lestaluhu, Anwar Rifai, Salim Akbar Tuharia yang kini cukup bersinar. Mereka banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim Arema FC. Berkat jam terbang tersebut, banyak klub yang ternyata tertarik untuk mendapatkan pemain muda Arema FC ini. Disampaikan lagi oleh GM Arema FC, ya banyak tim yang tertarik, terutama untuk Arkan Fikri dan Ahmad Maulana. Tapi mereka tetap masuk skema untuk musim depan Arema FC. Dan kontrak para pemain muda di tim Arema FC kebanyakan lebih dari semusim. Beberapa di antaranya juga ada yang telah memperpanjang kontrak baru untuk musim baru ini. Tidak menutup kemungkinan Arema FC akan merekrut pemain muda lagi. Kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa. Diketahui beredar di media sosial, salah satu pemain muda yang cukup menonjol adalah Evandra Florasta, pemain kelahiran Malang, dan memang bukan produk dari Akademi Arema FC. Namun pemain muda ini dikabarkan akan menuju ke Malut United. Inal pun menyampaikan, kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa. Di sisi lain, target pemain asing Arema FC musim depan
Beda dari biasanya yang hampir selalu mendatangkan sosok baru. Arema FC juga dikenal sebagai klub yang membuka jalan bagi para pemain asing yang berkarir di Liga 1 seperti Gustavo Almeida yang kini bermain di Persija Jakarta, hingga Carlos Fortes yang pernah membela PSIS, bahkan Ranier William Marsilio yang sudah memastikan tidak bersama Arema FC lagi. Namun musim depan Arema FC akan mengubah prioritas mereka dengan menargetkan pemain asing yang pernah bermain di Liga 1. Hal ini pun berkaitan dengan anggaran yang dimiliki atau utak-atik budget yang menjadi salah satu faktor mengapa Arema FC memilih pasar lokal di bursa transfer akhir musim untuk Liga 1 2025-2026 datang dan terkesan lambat belum memutuskan pemain mana yang akan direkrut sebagai pengganti pemain-pemain yang telah hengkang. Dari 8 pemain asing musim lalu, Arema FC dipastikan kehilangan 4 pemain. Choi Bokyong, William Marsilio harus pergi karena kontraknya tidak diperpanjang. Sementara Charles Lokolingo yang sejatinya akan dipertahankan ternyata memilih hengkang ke Liga Korea Selatan. Sedangkan satu lagi, Pablo Oliveira, yang terlanjur dikontrak atau diperpanjang, ternyata mengalami cedera lutut dan tidak akan datang sebelum benar-benar pulih. Kini hanya tersisa 4 pemain asing yang besar kemungkinan menjadi bagian dari skuad Singoedan musim depan, yakni Lucas Frigeri, Thales Lira, Julian Guevara, dan Dalberto Luan Belo. Jika 8 slot pemain asing dimaksimalkan, maka Arema FC harus mencari 4 pemain asing tambahan. Dalam mendatang pemain asing, pertama kami lihat pasar lokal dulu, artinya pasar yang ada di Indonesia atau di Liga Indonesia untuk pemain-pemain asing tersebut. Pemain mana saja yang tersedia. Setidaknya mereka sudah tahu bagaimana kultur sepak bola yang ada di Indonesia. Hanya saja GM Arema FC menegaskan tidak sembarang pemain asing yang pernah tampil di Liga 1 bakal menarik perhatian Arema. Menurutnya, ada berbagai pertimbangan yang ikut menentukan keputusan pemilihan pemain asing nantinya, di mana Arema FC tentu akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Misalnya, ada pemain asing bagus yang sudah pernah bermain di Liga 1, tapi kontraknya nggak masuk budget kami atau anggaran kami tidak tersedia. Kalau diutak-atik budgetnya nggak bisa, maka kita cari yang lain. Kami coba mencari pemain pembanding, misal dia harganya nggak mahal, tapi dengan kemampuan yang sama dengan pemain yang mahal tadi, mungkin bisa kami pertimbangkan, ujar Yusrinal Fitriandi, GM Arema FC. Memang dalam sebuah klub yang sudah dikelola oleh sebuah PT tentu ada rencana kerja untuk musim depan. Apa yang menjadi target dari sebuah klub, dan itu harus juga dipenuhi dengan kebutuhan pemain. Bila targetnya juara, tentu saja harus pemain-pemain yang kompetitif yang direkrut. Meski menginginkan pemain asing yang musim lalu sudah tampil di Liga 1, Arema tidak menutup kemungkinan untuk merekrut pemain asing yang benar-benar baru. Begitu seperti diungkap oleh GM Arema FC. Hal itu tetap menjadi opsi kedua. Namun, kelemahan dari mengambil pemain asing yang benar-benar baru, kelemahannya memang cuma bisa melihat dari video rekaman, tapi bisa juga lewat jalur pelatih kepala. Misalnya cari pemain asing yang pernah ikut dengan si pelatih, dia pasti tahu karakter dan kualitas si pemain. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Arema FC menyampaikan bahwa kebutuhan slot pemain asing akan sangat ditentukan oleh pelatih musim depan. Dan hingga kini Arema FC pun belum menyampaikan apakah pelatih mendatang tetap ditangani oleh Zé Gomes atau diganti Zé Gomes. Namun beredar informasi di media bahwa Zé Gomes kemungkinan akan diperpanjang untuk kontrak melatih Arema FC musim depan. Begitu sedikit atau sekilas informasi yang bisa kami sampaikan kali ini mengutip dari suryamalang.com.
Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Manfaat informasinya dan